Hai guys, perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 dari kelas AK 6J. Kami merupakan mahasiswa Politeknik Negeri Medan. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampung kami, ialah Pak Rizky Syaputra, SE, MSI, CPD, CPA. Sebelumnya, mari kita memperkenalkan 3 anggota dari kelompok 4. Pertama, bernama Andrea Viko Purba dengan NIM 180508444 dengan berperan sebagai ketua kelompok dan juga sebagai pewawancara pertama. Kedua, Yosefin Cindi Solafide Manurung dengan NIM 18050844036 berperan sebagai editing. Ketiga, Sri Gustina Boru Pandiangan dengan NIM 18050844023 berperan sebagai pewawancara kedua. UMKM adalah istilah umum dalam khazanah ekonomi yang merujuk kepada usaha. Ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. UMKM artinya bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga atau badan usaha ukuran kecil. Tujuan pemberdayaan UMKM berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM pada bab 2 pasal 5, tujuan pemberdayaan UMKM adalah 1. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan. 2. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. 3. Meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan. SAK MKM menurut IAI dalam SAK MKM 2018, entitas mikro, kecil, dan menengah merupakan entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan yang memenuhi definisi serta kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia setidak-tidaknya selama 2 tahun berturut-turut. Standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah ialah disebut SAK MKM. SAK MKM merupakan standar akuntansi keuangan yang lebih sederhana dibandingkan dengan SAK etap karena mengatur transaksi yang umum dilakukan oleh MKM. Dasar pengukurannya murni menggunakan biaya historis, sehingga MKM cukup mencatat aset dan liabilitas sebesar biaya perolehannya. Penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK MKM terbagi atas 3. Pertama, laporan posisi keuangan pada akhir periode disebut ialah neraca. Kedua, laporan laba rugi selama periode disebut ialah laporan laba rugi. Ketiga, catatan atas laporan keuangan yang berisi tambahan dan rincian pos-pos tertentu yang relevan. Years later. Perkenalkan teman-teman sekalian, kami mahasiswa Politeknik Negeri Medan, jurusan akuntansi, program studi akuntansi 3, kelas AK 6J. Kami di sini ingin mewawancarai UMKM dari Warung Miso Maputra dengan owner di sini. Jadi Bu, mohon diperkenalkan dirinya Bu. Nama saya Rusmaria Sigalingging. Apa nanti? Usahanya jualan, buka warung jualan miso. Ya Bu. Nah selanjutnya seperti ini Bu. Kami di sini
seperti yang kemarin kita bicarakan, kami di sini ada tugas dari akuntansi keuangan lanjutan dengan dosen kami, dosen pengampu kami, Bapak Rizky Syaputra. Beliau memberi tugas kepada kami untuk mewawancarai UMKM ataupun organisasi gereja maupun masjid. Nah, karena kami agak kesulitan dalam memilih organisasi gereja atau masjid, jadi kami memilihnya UMKM saja. Nah, kebetulan teman kami menyatakan ada di sekitaran rumahnya ada buka UMKM katanya. Baiklah, kalau gitu beliau saja yang kita tanya. Kami di sini Ibu mau menanyakan asal mula ide ataupun mungkin motivasi dari orang-orang sekitar Ibu untuk membuka warung ini. Jadi boleh kami minta Ibu ceritakan bagaimana Ibu membuka warung ini pertama sekali. Ini dulunya iseng-iseng aja, lama-lama jadi laris. Berarti ini jadi pekerjaan tetap Ibu? Iya. Oh, seperti itu. Lalu Bu, ini warung Ibu ini sudah berapa lama Ibu buka? Kira-kira 3 tahun lah. Berarti 3 tahun, mulai dari 2018? Iya. Terus kalau pendapatan seharinya? Memang itu aja, pagi-pagi cepet 1 hari itu aja. Iya. Itu setiap hari misalnya Senin, Selasa ada atau ada pembedaan misalnya Ada malam juga Minggu, lah. hari Enggak. Minggu. Misalnya kan mungkin kan malam Minggu kan mau ada Lebih rame atau iya memang kalau malam minggu lebih rame gitu kan. Berarti pendapatannya fluktuasi juga lah ya, berubah-ubah juga Iya. tergantung kondisi yang datang juga ya. Iya. Terus untuk menu-menu yang Bo sediakan di sini apa hanya miso atau mungkin juga ada yang jualan-jualan yang lain? Nah, gorengan, Gorengan. sup, gorengan, nah, itu aja. Untuk menu minuman? Es, jus, apa-apa, apa? Pop es gitu. Oh, pop ice. Kalau kopi-kopi kita ada juga Bu? Nggak ada juga sekarang. Kurang ya. Untuk daftar harga menunya, misalnya misonya berapa? Boleh kan Bu? Boleh kan Bu? Iya. Jangan nanya-nanya harga misonya berapa. Baru siap itu mungkin harga minumannya tarifnya berapa untuk jus, untuk ini gitu. Boleh. Kalau besoknya 8 ribuan lah. Besok 8 ribuan. Terus Nah, kalau pop esnya 5 ribuan. terus tadi kan ada Bu bilang ini sekitaran berapa Bu? Kalau jusnya 5 ribu juga. 5.000 juga. Wow. Gorengan. Ya pasti jauh beda ya Bu. Jauh beda itu pasti ya Bu. Terus untuk seterusnya Bu, apakah ada niat dari hati sendiri ataupun dari lingkungan-lingkungan sekitar yang mau untuk menyuruh bahwa mungkin tambahlah menunya, kan bisa sih Ibu masak yang lain gitu. Emang iya. Ada banyak. Ada banyak orang bilang kayak gitu. Contoh menu-menu yang akan ditambah lah. Banyak orang Request. iya, kayak Indomie goreng gitu Iya. aja. Kalau untuk masakan-masakan rumahan misalnya kayak warung-warung makan lah gitu misalnya. Bukan hanya miso. Ada nggak misalnya? Nggak ada. Nggak ada. Selanjutnya Bu, pengembangan usaha misalnya gimana ya Bu? Mungkin kan ini kan masih dalam rumah nih. Bakaran nanti ke depannya apakah akan ada niat untuk membuka sampai ke depan gitu? Nggak mungkin kita sampai ke depan sebagai jalan. Iya juga ya. Iya ya. Berarti hanya dalam kondisi Iya. aja ya. Iya lah. Kalau untuk misalnya ada misalnya tempat-tempat mau di tempat lain gitu bangun nyewa tempat lain di tempat lain itu Enggak. ada ya. Berarti tetap di sini tapi Ada aja. kalau bisa menunya lebih banyak lah. Ya. diperbanyak Iya gitu lah. diperbanyak. Mungkin itu yang saya bisa tanyakan lah Bu ya kan Bu. Selanjutnya saya persilahkan Pak. Selanjutnya saya akan melanjutkan pertanyaan yang dari teman saya itu
metode pemasaran yang sedang ibu gunakan sekarang kayak seperti GrabFood atau GoFood kayak gitu? Nggak ada. Ada niat untuk Menggunakan aplikasinya aplikasinya. dalam Kedepannya. pemasaran misalnya kan ya tadi ya kan kalau GrabFood kan Bu bisa dipesan antar gitu kan sama mereka. Nggak ada lah. Nggak ada. Kedepannya pun nggak ada niat untuk menggunakan aplikasi berarti ya. Belum tentu. Berarti ada juga niat seperti itu. Apa ada aplikasi yang sedang ibu gunakan untuk mencatat setiap transaksi atau pembeliannya? Nggak ada. Nggak ada. Enggak, ini misalnya kalau pencatatan transaksi ini misalnya kan ada juga ini kan ada kita sering juga kalau kita megang HP ataupun nonton Facebook pun mungkin kan ada iklan-iklan nih bukas apa segala macam. Aku nggak tahu buka-buka ini. Oh iya, berarti ini pencatatannya manual Manual, ya. iya. Oh, seperti itu ya. Apakah saat kan kondisi kita saat ini kan ya tahu lah sekarang wabah penyakit corona ini lagi naik-naiknya. Apa ada dampak yang ibu rasakan gitu dalam penjualan ibu? Ada juga. Contohnya Bu, misalnya mungkin dari pelanggan yang mulai jarang lah, dari apalah gitu, komentar-komentar warga, apa itu buka warung Kalau kan gitu. lagi corona Oh, kayak gitu. corona kayak gini, apa sih buka kan mau nih gitu. Iya, nggak ada duit katanya. Oh, Karena corona katanya. Alasan kayak gitu. Iya. Kalau nggak ada duit. Karena nggak ada duit. Apakah ada bantuan berasal dari pemerintahan dalam masa pandemi ini untuk UMKM seperti Nggak, ibu? Gitu? nggak ada. Udah mendaftar atau masih itu gimana? Udah pernah Udah mencoba? pernah mencoba tapi nggak keluar. Sampai daftar ke sana nggak ada. Udah diserahkan semuanya tapi nggak ada. selanjutnya mungkin seperti ini Bu. Lain dari pandemi, lain dari situasi sekarang yang mungkin lagi boomingnya COVID, apalah segala macam, tak apa dibilang pemerintah. Yang selanjutnya itu hambatan-hambatan yang kau alami lah selama berjualan di sini. Misalnya kan kayak yang tadi waktu pandemi aja ada ngapain sih jualan yang gitu. Ini Tapi sebelum pandemi apakah ada hambatan-hambatan? Mana lah ya? Orang bilang nggak ada duit katanya. Sebelum pandemi karena kan bawa kan buka kan dari 2018 Nah. itu kan belum kena dampak lah kita Iya. Indonesia. Nah dari 2018 sampai 2019 lah, karena kan 2020 kita kan ya. sudah kena COVID kita ya. Jadi dari sekitaran rentan waktu 1,5 tahun lah itu, 1 apa 2 tahun lah, itu ada nggak hambatan-hambatan yang mungkin tanggapan negatif dari lingkungan sekitaran Bu ini lah terutama? Nggak ada. Nggak ada ya. Berarti mereka terima saja. Oh, baik. Kalau hambatan dari dalam, misalnya ada nanti capek, misalnya kan anak-anak kan mau gitu kan, karena dicengol sudah tua mungkin mamanya gitu kan, anak-anak kan sayang sama orang tuanya. Udah lama gak usah jualan lama, nanti kan bisa jadi kayak gitu. Ada Bu? Nggak ada. Belum ada. Mereka tetap bilang yang penting mama kerja berarti ya, seperti itu ya kan Bu? Apakah dalam usaha ini ibu ada membuat laporan keuangan gitu seperti pencatatan setiap semua yang duit berapa, Nggak ada. Satu duit memang. jadi Nggak pernah duit. Maksudnya ini Bu gini, kan kalau kita sesuai dengan pensil ya kan, dia ada misalnya berapa yang kita keluarkan itu kita catat, baru berapa yang kita memasukkan penerimaan. Nah setelah itu kita hitung pengeluaran selisihkan hasilnya. Kalau misalnya dia negatif lebih besar pengeluarannya,
Berarti kita rugi. Tapi kalau lebih besar pendapatannya kita untung. Apakah ada seperti itu pencatatannya? Memang kalau gue nggak pernah catat gitu lah ya. Oh. Tapi mau apa lebih banyak apa pemasukan? Lebih banyak pasti banyak yang yang pasti dapat, lebih ya. banyak pemasukannya daripada pengeluarannya. Iya. Wah, berarti untung terus ya. Untung terus nih, Berarti oke. untung terus nih ya. Seru juga untung terus. Sepertinya itu saja yang mau kita tanyakan kan Sri. Jadi cuma itu saja yang kita tanyakan. Sebelumnya Bu, terima kasih lah untuk telah menjawabnya kan. Terima kasih juga sudah membantu kami dalam mengerjakan tugas ini. 2,000 years later. Sekian terima kasih. Salam dari kami kelompok 4 tentang UMKM dari mahasiswa Politeknik Negeri Medan. Sampai jumpa.